Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Hai, jumpa lagi dengan podcast Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon bersama saya Lina Mauliana dan Dr. Muhammad Ivan Fuadi. Kita akan membahas tentang masalah AIDS tentunya, dokter. Bertepatan dengan hari ini, yaitu Hari AIDS Sedunia, dokter, tanggal 1 Desember 2022, di mana tema untuk tahun 2022 ini yaitu equalize atau menyetarakan ya dokter ya. Baik dokter dan Sobat Healthy semuanya, kita sapa dulu narasumber kita hari ini yaitu Dokter Iwan. Terima kasih dokter udah datang Rumah Sakit Pelabuhan. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Lina. Ya, terima kasih juga Mbak Lina. Sama-sama dokter. Kita berbagi informasi sedikit ya dokter ya tentang sama-sama. HIV/AIDS untuk Sobat Healthy semuanya. Baik dok, dok, kami di sini tentunya ingin mengetahui terkait AIDS itu sendiri dok. Ya. Untuk pengertian AIDS sendiri apa ya dokter? Karena di masyarakat sendiri kadang masih bias nih dok antara pengertian HIV dan AIDS. Apakah sama atau memang ada bedanya nggak sih gitu loh? Gimana ya dok? Jadi kita luruskan bahwa terkait HIV dan AIDS ini memang kan berhubungan ya. Baik. Jadi HIV itu sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virus gitu ya. Jadi virus yang menjangkit atau menularkan atau membuat seseorang terkena sakit HIV itu sendiri. Dan HIV itu kan merupakan suatu virusnya gitu ya. Lalu apa itu AIDS? AIDS itu sendiri merupakan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Berarti merupakan suatu kumpulan gejala gitu ya, kumpulan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh si virus HIV tadi. Jadi kalau kita bilang HIV sama AIDS itu ya merupakan sebenarnya berbeda secara secara definisi gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita bicara orang terkena HIV belum tentu AIDS gitu ya. Jadi harus dibedakan dulu ketika HIV mungkin nanti bisa jadi AIDS gitu ya, atau ya dia kan suatu perjalanan sehingga jadi AIDS. HIV sendiri kan sepemahaman saya belajar bahwa HIV itu sendiri dia ada fase-fase stadiumnya sehingga nanti dia berubah menjadi AIDS itu. Jadi ketika seseorang terkena HIV ya dia dinyatakan orang terkena HIV gitu kan, seperti itu. Jadi apakah bisa nanti berubah menjadi AIDS? Bisa. Ketika tidak diobatin seperti itu. Jadi untuk yang HIV itu sendiri belum tentu AIDS ya dok ya? Ya. Ada stadium-stadium yang fasenya yang kalau tidak diobatin secara dini, itu mungkin saja menjadi AIDS gitu ya dokter ya, secara dini. Ya, ketika kita tidak melakukan pengobatan dan melakukan deteksi secara dini, akan kemungkinan besar dari pasien yang fase awal tadi dia bisa nanti akhirnya ke AIDS gitu ya. Baik. Seperti itu. Siap dokter. Untuk penyebabnya sendiri dokter, kalau yang AIDS itu apa? Apakah yang tadi dokter maksud kalau HIV itu belum tentu AIDS, apakah si yang HIV ini untuk ke AIDS itu apa ya dok? Maksudnya sih penyebabnya sama atau memperparah itu kalau apa gitu dok? Jadi intinya sebenarnya kan ini adalah virus sama kayak kita sekarang virus corona ya. Nah virus corona ini dia bisa menyebabkan sakit seperti itu. Nah HIV sendiri itu kan merupakan virusnya. Nah virusnya itu bisa menyebabkan sakit. Nah sakitnya itu bisa jatuh ke AIDS nantinya seperti itu. Tapi kan ada perjalanannya sampai dia nanti akhirnya menjadi AIDS. Nah gimana sih cara penularannya? Kalau misalkan kita lihat corona itu kan penularannya secara airborne disease ya. Berarti dia udara gitu kan, melalui udara gitu ya. Lalu bagaimana dengan HIV ini? Untuk HIV ini dia penularannya melalui cairan tubuh. Jadi yang harus dipahami di sini bahwa terkadang kita ketika melihat seseorang terkena HIV atau menderita AIDS tadi itu akan dijauhi gitu ya. Karena mungkin kita tidak paham dengan cara penularannya gitu ya. Sama dengan ketika awal-awal corona gitu ya. Banyak informasi yang tadi tidak
valid sehingga akhirnya kan Masyarakat sudah menjauhi atau seperti apa gitu ya. Tapi dengan cara kita mengetahui penularan sebenarnya kita akhirnya mengerti bagaimana cara mencegah seperti itu, dan akhirnya menerima ya dok akhirnya untuk orang yang terkena AIDS tadi akhirnya kita ada dukungan sehingga kita mendukung tema yang saat Tahun ini ini, didukung oleh menyetarakan PBB ya, ya dokter. seperti itu, bahwa memang menyetarakan gitu ya. Jadi untuk fase penularannya sendiri sebenarnya dari cairan tubuh. Baik. Cairan tubuh itu bisa berupa sekret dari cairan sperma, lalu cairan vagina, Baik. lalu setelah itu darah gitu ya. Jadi dari 3 cairan itu yang bisa menjadikan seseorang terkena AIDS tadi. Iya. Biasanya ketika kita melihat dari konteksnya tadi bahwa itu berhubungan dengan kegiatan seksual. Baik, baik. Dan satu lagi berhubungan dengan mungkin tindakan-tindakan seperti pengambilan darah, transfusi, atau mungkin tadi mungkin ketika kita tato atau seperti yang lain tadi ya, itu kan berhubungan dengan adanya transmisi Cairan. antar darah ya, seperti itu cairan tadi. Cairan darah itu ya. Lalu kita harus membedakan mana sih yang tidak menularkan. Yang tidak menularkan berjabatan tangan, gitu ya. Berjabatan Enggak ya, tangan dok, kita ya, tidak nggak apa-apa menularkan. ya. Misalkan, aduh keringetan kan itu cairan ya, mungkin kan Iya, jadinya iya, nanti iya. Ada karena parno cairan gitu, ya, iya, parno, parno nggak masalah. sendiri gitu Enggak, kan. itu tidak akan menularkan gitu ya, sama-sama olahraga bareng, habis itu senggolan itu nggak masalah Oke. gitu ya. Terus habis gitu berciuman itu tidak menyebabkan seseorang terkena HIV gitu. Baik, baik. Jadi tadi berjabat tangan, makan bareng, ngambil Ganti. bekas makan misalkan misal atau prasmanan ya dok ya, ya, itu tidak bekas menularkan itu. Oh, enggak. gitu. Itu Iya, tidak iya. menularkan Siap, gitu ya. siap. Seperti itu. Jadi Oke. harus dibatasi bahwa menularkan lewat cairan tubuh yang tadi darah, cairan dari sperma, vagina gitu. Itu yang bisa menyebabkan gitu ya terjadinya seseorang terkena dari HIV ini. Berarti pergaulan bebas ya dok ya, Intinya lebih makanya ke pentingnya sana. edukasi. Ya, tentang- pentingnya edukasi karena tadi berhubungan dengan kegiatan seksual, dan satu lagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau kita lihat bisa berhubungan dengan narkoba gitu ya, karena tadi bisa suntik gitu ya kan, karena Oh, iya, itu benar. produksi ya, maksudnya kan ada cairan darah dan lain-lain. Iya, dipikirnya suntik, saya kenal temennya nih, Iya, udah sih, nggak masalah bekas lu gitu kan. dari saya Tukeran aja gitu ya dok jarum ya, suntik, padahal itu ya, bahaya itu, sekali padahal ya itu dok bahaya, ya. gitu ya. Ya kalau enggak ya jangan beli suntikan, beli yang lain aja Iya, ya dok ya, gitu, beli seperti cilok kayak itu. beli apa ya sobat Iya. healthies ya. Gitu. Baik dokter, berarti untuk penyebabnya sendiri atau yang Cairan tubuh. yang tadi dokter jelaskan baik-baik sudah jelas. Jadi intinya pergaulan bebas juga harus kita Iya. ini ya dok ya, edukasi mungkin untuk di sekolah-sekolah yang notabene di situ banyak anak-anak yang butuh pendampingan untuk masalah edukasi yang seperti ini ya dokter ya. betul. Enggak, iya baik. Dokter, mohon maaf, ini bila sudah terkena misal ada yang sudah teridentifikasi dia sebagai penderita, pengobatan apa sih dok yang harus dipatuhi bagi penderita itu sendiri dokter? Sebenarnya sejauh yang saya baca literatur belum ada pengobatan yang menyatakan bahwa HIV ini dapat disembuhkan. Masih dicari obat yang terbaik yang bisa menyembuhkan AIDS ini gitu ya, atau HIV ini. Nah, yang bisa dilakukan ketika seseorang sudah terkena HIV itu berarti melakukan pengobatan tadi. Jadi ada obat antivirus gitu ya, ARV tadi. Obatnya itu memang harus dikonsumsi rutin gitu ya. Jadi si obatnya tadi dia meningkatkan daya tahan tubuh dari penderita AIDS tadi. Ketika seseorang menderita HIV atau AIDS tadi, dia kan akan menurunkan daya tahan tubuh. Ketika berada di level yang paling dasar dan terkena AIDS itu kan akan banyak gejala yang akan timbul. Makanya tadi dia suatu kumpulan gejala gitu AIDS itu ya. Gitu. Nah, gimana caranya ketika seseorang sudah terkonfirmasi HIV ini dia tidak jatuh ke AIDS tadi? Ada obat namanya ARV tadi. Jadi obat itu harus dikonsumsi seumur hidup. Seumur hidup itu ya, dokter. untuk mempertahankan daya tahan tubuh tadi. Jadi kayak kejar-kejaran nih obat antivirus sama virus Untuk HIV tadi kita, ya, untuk jadi sebagai bersaing daya, gitu ya, benteng jangan di sampai kita juga. dia turun nantinya. Oh, siap. Makanya tadi ketika pengobatan tadi
harus rutin minum obatnya gitu ya seumur hidup pertama itu. Terus yang kedua harus juga tadi screening terkait hasil daya tahan tubuhnya seperti apa, cek CD4. Ada ya dok ya? Ada cek CD4, terus cek memantau viral ya load. dok Iya, ya? jadi memantau. nanti biasanya ketika sudah seseorang terkena HIV kan biasanya nanti diarahkan ke klinik untuk HIV tadi, lalu dijelaskan terkait apa sih yang harus dilakukan sehingga mereka bisa melanjutkan atau melakukan aktivitas sesuai dengan orang biasa gitu. Dan tadi tidak mungkin tidak menularkan. Terus habis gitu kualitas hidupnya terjaga dengan baik gitu ya. Jadi ada cara-caranya, termasuk tadi obatnya harus rutin, harus kontrol gitu ya, dicek setiap ini. Terus habis itu juga tetap harus berolahraga yang rutin. Terus yang selanjutnya berarti kegiatan sehari tetap harus dilakukan seperti biasa aja dokter biasa. Ya. Jadi nggak usah. Iya. Dan juga makannya gizi seimbang sehingga tadi tidak gampang sakit. Karena ketika sakit itu akan lebih imunnya kan lebih turun ya dibandingkan yang orang yang tidak menderita HIV. Jadi tadi makanan gizi seimbang, olahraga teratur itu akan membuat seseorang mempunyai kualitas hidup yang lebih lama dan bisa survive dengan lama gitu ya. Baik. Jadi semangat tetap harus gitu dijaga. Ya. Jadi bukan berarti misalkan ada mungkin penderita HIV yang menonton video ini, berarti saya tidak ada harapan hidup. Ada, tetap dilanjutkan pengobatan. Tadi tetap tetap melanjutkan gaya hidup sehat sehingga tadi kualitas hidupnya tetap terjaga gitu ya. Baik. Iya, mantap. Pokoknya semangatnya dokter ya, ikhtiarnya tetap harus dilakukan ya dok ya. Siap. Pertanyaannya yang selanjutnya nih dokter, nggak kalah penting insya Allah. Untuk mencegah dok terjadinya AIDS itu sendiri lebih baik daripada mengobati kan ya dok ya. Itu gimana ya dok untuk mencegah? Kalau kita nih udah nggak usah takut nih kalau ada penderita AIDS, kita bisa hidup bersama, bahkan asal yang tadi ya dok ya, ibaratin jangan melakukan hubungan seksual, ibaratin dan lain sebagainya ya dok ya. Nah, untuk mencegahnya sendiri nih dok, jadi untuk sebenarnya untuk pencegahannya sendiri ada kampanye untuk pencegahan AIDS itu ada A, B, C, D, E ya gitu ya. Jadi kita bisa jabarkan satu persatu, mulai dari A, absens, berarti absen terhadap kegiatan seksual tadi ya. Jadi bagi orang-orang yang belum menikah gitu ya, berarti memang sebaiknya tidak melakukan kegiatan seksual aktif gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya B, be faithful, berarti tadi setia terhadap pasangan gitu ya. Jadi memang setia gitu, karena memang nanti mungkin secara data yang didapatkan bahwa terjadi kasus HIV ini yang pertama adalah pada orang-orang yang memang mempunyai resiko jajan di luar gitu ya, jajan di luar gitu ya. Jajannya jajan tanda kutip dong. Seperti itu ya. Jadi makanya be faithful. Jadi tadi setia terhadap pasangan. Yang ketiga adalah C-nya itu adalah kondom. Jadi ya ketika barier yang B tadi nggak bisa ya berarti gunakan kondom. Ya. Langkah selanjutnya adalah kalau itu sudah sangat tidak bisa dihindari mungkin ya dok. Iya, termasuk ya tadi kan karena memang secara data yang saya lihat dari Infodatin ya bahwa memang pada pekerja seksual, pada orang yang memang cenderung resiko seksualnya tinggi itu menularkan 22 kali lipat sama dengan pasangan yang laki suka lelaki gitu ya. Itu juga dia meningkatkan resikonya 22 kali lipat gitu ya. Jadi berdasarkan survei ketika melakukan seksual aktif tadi ya berarti gunakan kondom gitu ya. Itu kan untuk mencegah ya gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang D ya. Saya lihat sebentar, yang D-nya itu adalah tidak menggunakan obat-obatan atau narkoba ya. D-nya itu drug no, jadi tidak menggunakan drugs atau narkoba karena biasanya berhubungan dengan jarum suntik tadi gitu ya. Makanya memang mungkin sudah banyak kegiatannya bahwa bisa orang-orang yang memang menggunakan narkoba itu bisa gratis untuk
mengganti jarum suntiknya, jangan sampai dia bekas orang lain dan lain-lain. Itu kalau sepengetahuan saya sudah dijalankan gitu ya. Jadi ketika orang yang memang tadi narkoba ya salah satu caranya adalah dia tadi gitu ya, tidak, jadi sebaiknya sih tidak jangan boleh berdekatan dengan narkoba. Tidak. Seperti itu ya. Katakan tidak ya dok ya. Tidak terhadap narkoba gitu ya. Itu Jadi akan karena memang jauh lebih baik. Itu akan lebih baik karena tadi ketika sudah berhubungan tadi akan erat hubungannya bisa terkena AIDS. Lalu selanjutnya adalah E-nya itu ada edukasi, mungkin dari video ini atau mungkin dari informasi yang lain, karena ya, dok, ya, sebenarnya edukasi ini merupakan hal yang paling penting gitu ya. Jadi kita tahu penyebabnya itu apa, pencegahannya seperti apa sehingga tidak akan tertular gitu ya. Dan tadi ketika edukasi ini pun diperlukan untuk orang-orang yang juga sudah terkena HIV tadi. Jadi sehingga mereka akhirnya tidak takut untuk berobat gitu ya. Iya. Ya kadang kan karena rumah sakit sudah punya untuk tempat gitu. itu ya ada konsultasi. Ketika edukasi ini jalan gitu ya, stigma itu akan berubah gitu ya. Ini kita kan sebenarnya masih pandemi terhadap HIV ini ya, gitu ya, pandemi HIV, dan memang yang saya dapatkan infonya bahwa tahun 2030 ini diharapkan pandemi ini akan segera berakhir seperti itu. Oke, amin, amin. Kita doain dok, amin. Oke dokter, untuk yang tadi tentang AIDS ya dok ya. Nah satu lagi nih dok, terkait dengan tema kita tahun ini yaitu menyetarakan, itu maksudnya sendiri gimana ya dokter? Oke, jadi untuk tema tahun ini kan menyetarakan ya. Jadi yang saya baca-baca bahwa adalah di mana tidak ada perbedaan untuk pasien-pasien penderita HIV AIDS ini. Jadi mau itu di luar negeri, di kita ataupun dimanapun, dari utara, selatan, barat, timur, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Tempat gitu. yang sama. Pelayanan yang sama, terus habis itu tempatnya sama, sehingga tidak ada perbedaan untuk pengobatan. Misalkan pengobatan di Indonesia dan di mana itu berbeda gitu ya. Terus untuk kualitas pengobatan dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi semuanya setara. Semuanya sama ya dok ya. Diharapkan dengan tema ini kita bisa menyetarakan semuanya. Contoh misalkan kita di kota dan di desa gitu ya, itu harus sama gitu ya. Obatnya harus tersedia. Cara pemeriksaan semua. Dan itu sama. Gratis ya dok ya? Ya gitu. Iya, jadi gratis. Iya, jadi memang harus disetarakan, karena ketika tidak ada penyetaraan tadi mungkin tidak akan ada yang terlewat gitu ya. Jadi akhirnya tidak akan kelar-kelar nih pandemi ini gitu ya. Iya, gitu. betul. Makanya harus setara sama gitu ya untuk pengobatan, pencegahan, edukasi, sehingga tadi stigma yang diharapkan pengobatan berjalan dengan baik, stigma masyarakat terhadap orang-orang dengan HIV tadi sudah berkurang gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan sosialisasi dengan baik dan orang pun jadi lebih aware gitu ya, sehingga tahu, sehingga untuk masalah ini insya Allah tuntas sesuai dengan target yang diharapkan. Dan kualitas hidup penderita AIDS sendiri pun lebih meningkat ya dok ya. Tadi sebenarnya data yang ada sekarang itu kan seperti fenomena gunung es ya. Jadi datanya mungkin sekian ribu, tapi ternyata bisa jadi di lapangan lebih banyak. Iya, karena lebih tadi banyak. Karena mungkin tadi stigma dan hal yang lain-lain gitu. Ada rasa takut, mau berobat takut, padahal dengan berobat itu pemerintah juga memang mencanangkannya untuk kualitas hidup yang lebih baik, edukasi, sosialisasi lebih baik ya dok ya. Jadi nggak usah takut bagi yang memang harus berobat ya dokter ya. Salah satunya di Rumah Sakit Pelabuhan juga melayani untuk pelayanan ini ya dok ya, tentang HIV AIDS itu sendiri. Oh baik dokter, ya Allah nggak kerasa dokter waktunya lengkap sudah pemaparan yang diberikan hari ini ya dokter ya. Terima kasih. Sama-sama, semoga kita semua sehat selalu dokter, bisa menghadapi fenomena yang merupakan gunung es ya dok ya, salah satu gunung es yang intinya orang jadi takut itu bisa lebih berani atau lebih semangat dengan adanya podcast ini ya dok ya. Semoga bisa mendapatkan pencerahan. Iya, amin amin. Masyarakat amin. Bisa mendapatkan lebih semangat juga. Sehingga
stigma berkurang dan mungkin bagi penderita HIV/AIDS ini bisa terus semangat untuk berobat gitu ya, sehingga kualitasnya tetap Kualitasnya Ya, baik, kualitas hidupnya insya Allah dokter. Ya. Baik, untuk sobat healthy semuanya, terima kasih atas waktunya. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak sama-sama, Mbak dokter. Lina. Ya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih dok, kami yang terima kasih sekali. Ya, intinya sobat healthy semuanya, di Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini kita bersama-sama untuk menyetarakan penderita HIV/AIDS ini sendiri agar kualitas hidup mereka lebih baik dan dapat memenuhi ya dok ya standar untuk pemerintah untuk menanggulangi AIDS ini sendiri. Terima kasih banyak dokter. Oke, sobat healthy semuanya, informasi yang diberikan hari ini jangan sampai hanya cukup di kita saja. Maka dari itu kami harapkan mohon untuk subscribe dan share untuk informasi ini. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi ini, pasti insya Allah sangat berguna sekali. Betul ya dok ya? Ya. Di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon sendiri kami menyediakan layanan untuk konsultasi HIV/AIDS ya dok ya. Di kami sudah ada layanannya. Layanan yang lainnya ada, kami juga ada home care dan telemedicine ya dok ya, yang bisa di-download di aplikasi Play Store. Ya. Baik, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.